Proses menundukkan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari yang diharapkan Xiao Yan. Ini karena dia bahkan tidak menemukan jejak spiritual di tubuh boneka setan bumi ini. Situasi seperti ini juga menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tersesat. Mungkin itu karena jumlah waktu yang tak terhitung jumlahnya telah mengikis jejak spiritual, atau mungkin ahli kuno kelas Dou Sheng tidak memiliki banyak minat pada boneka-boneka ini yang dia buat secara acak dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan bahkan jejak-jejak spiritual. Terlepas dari apa alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menyerbu tubuh boneka setan bumi ini, dia telah menemukan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika orang lain secara acak mencobanya, dia akan segera dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka ini ke cincin penyimpanannya. Matanya melirik ke arah pria tua berpakaian abu-abu, yang dipukuli sampai muntah darah sebelumnya. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya tentang apakah orang tua ini akan memuntahkan darah karena marah. Haruskah dia menyadari bahwa metode untuk melewati tempat ini begitu sederhana sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Anak kecil ini, dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun menatap Xiao Yan dengan tidak bisa berkata-kata sementara pikiran aneh itu muncul di dalam hati Xiao Yan. Itu hanya 2-3 menit tetapi 10 puncak boneka kuat kelas Dou Zong, yang bahkan bisa melawan 2 bintang Dou Zun dengan kekuatan gabungan mereka, benar-benar telah mendarat di tangan Xiao Yan. Untuk sesaat, ekspresi sejumlah orang menjadi sangat menarik. Rasa iri dan cemburu di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan setara dengan bintang 2 Dou Zun. Ini cukup untuk membangkitkan kecemburuan siapapun dimanapun dia meletakkannya. Orang-orang ini, terutama mereka yang memiliki dendam pada Xiao Yan seperti Lei Zunse, Bing He Zunse dan yang lainnya, merasa iri dan tidak mau menyerah pada situasi tersebut. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiao Yan berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Xiao Yan hanya melirik sekilas dan menarik pandangannya ke depan tatapan dari orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka, mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka ini adalah skill Dou kelas Tian di dalam sisa-sisa. Bagaimana mereka berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkannya? Bergerak. Segera setelah Xiao Yan menyimpan 10 boneka itu ke cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat mengeluarkan suara mekanis yang berderit. Pintu batu tebal yang tebal itu juga perlahan terbuka untuk memunculkan sebuah lubang. Aura kuno yang sunyi perlahan-lahan mengalir keluar mengikuti pembukaan pintu batu secara bertahap. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengadopsi ekspresi serius. Item dari zaman kuno cukup menakutkan bagi sejumlah orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiao Yan bergerak dan dengan lembut melayang ke belakang. Setelah itu, dia sekali lagi kembali ke posisinya dari sebelumnya. Sudut mulut sejumlah orang bergerak-gerak saat melihat tindakannya ini. Mereka diam-diam mengutuk, anak nakal licik, di dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiao Yan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Pintu utama perlahan dibuka sepenuhnya dan suara berderit juga perlahan berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang. Namun, tidak ada yang memimpin untuk masuk. Xiao Yan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia menggosok cincin penyimpanan dengan jarinya. Senyuman di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak disangka dia mendapatkan harta karun seperti itu setelah baru saja memasuki sisa-sisa. Ini dianggap keberuntungan. Terkadang ada beberapa ahli yang akan bergegas dari luar alun-alun. Jelas, mereka adalah ahli yang telah menemukan rahasia jalur api. Setelah melihat semakin banyak ahli berkumpul di tempat ini, para ahli dan faksi yang pertama datang menjadi sedikit tidak sabar. Sesaat kemudian, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan berjalan perlahan ke pintu batu. Untungnya, tidak ada tangisan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada kelompok terdepan. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjerit pelan saat kakinya menginjak tanah.
Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke sisa-sisa di balik pintu batu dengan kecepatan seperti kilat. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Orang yang licik ini. Cukup banyak orang yang mengutuk dalam hati ketika mereka melihat Xiao Yan bergerak segera setelah melihat bahwa tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum. Semuanya membanjiri aula besar seperti air banjir. Kelompok Xiao Yan dengan cepat menyerbu masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu, kecepatan mereka dikurangi. Mata mereka tercengang saat melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Hal yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor dalam di sekitar aula besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerang. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur itu. Zian, bisakah kamu merasakan sesuatu? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat jalur ini dengan ujung yang tidak bisa dilihat. Dia berbalik ke arah Zian di samping dan bertanya. Tempat ini masih menjadi area pintu masuk aula besar. Interiornya pasti akan menjadi lebih rumit. Mereka akan benar-benar kesulitan mencari jika mereka menyerang secara acak. Saya bisa mengendus beberapa aroma bahan obat. Namun, itu sangat kabur. Zian mengernyitkan hidung dan berkata, "Memimpin." Xiao Yan buru-buru berkata dengan gembira. "Dimengerti." Zian mengangguk. Dia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti. Jalan dari aula besar itu sangat lebar. Sepasang dari mereka tampak seperti burung kecil yang terbang di dalamnya. Mungkin juga untuk melihat beberapa ahli lain datang untuk mencari harta karun di sepanjang jalan. Untungnya, mereka tidak pergi dan mengganggu kelompok Xiao Yan. Terkadang ada beberapa ruangan yang terletak di dua sisi jalan ini. Kadang-kadang, sekelompok besar orang akan mengerumuni seperti bandit dan mulai menggeledah ruangan secara menyeluruh. Meskipun tindakan ini sangat biadab, memang ada beberapa orang beruntung yang telah menemukan beberapa metode Qi dan keterampilan Dou. Namun, kelas mereka tidak terlalu tinggi. Yang terbaik dari semuanya hanya mencapai kelas D. Meskipun ini masalahnya, orang yang memperoleh harta itu masih akan menarik cukup banyak tatapan panas yang berapi-api. Sementara kelompok Xiao Yan mengikuti aroma ramuan obat dalam pencarian mereka, mereka kadang-kadang menerobos masuk ke beberapa ruangan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Sepertinya harta karun sebenarnya tidak disimpan di tempat-tempat ini. Melihat bahwa kamar-kamar ini tidak akan memberikan banyak hadiah, kelompok Xiao Yan juga sepenuhnya menarik perhatian mereka dari mereka. Mereka fokus mengikuti di belakang Zian. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Zian di depan secara bertahap terhenti. Mata kelompok Xiao Yan langsung terlempar ke depan setelah melihat Zian terhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu. Sejumlah besar lumut telah memanjat pintu batu, memungkinkan seseorang untuk merasakan berapa lama telah berlalu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan disinilah bahan obat disimpan. Aku ingin tahu apakah mereka menjadi manja setelah bertahun-tahun. Zian menunjuk ke pintu batu dan berkata, "Tidak sepertinya. Seorang elit Dou Sheng memiliki banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah ke depan dan dengan hati-hati memeriksa tempat itu. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada jebakan, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu terbuka. Gemuruh. Di tengah suara yang rendah dan dalam, pintu batu tebal yang berlumut dan tebal itu perlahan dibuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak. Itu menyebabkan pikiran setiap orang menjadi kuat. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mengendus aroma ini. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan pintu batu itu benar-benar terbuka. Cahaya terang yang menyilaukan keluar begitu pintu batu terbuka penuh.
Ini menyebabkan mata kelompok Xiaoyan menyempit. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah dan douqi di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka siap untuk campur tangan dalam situasi tak terduga yang tiba-tiba. Cahaya perlahan melemah dan mata semua orang sekali lagi terbuka. Segera, mereka dengan lembut menghirup udara sejuk. Di balik pintu batu itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Sial, dibandingkan dengan bahan obat di sini, 10.000 pegunungan obat milikku benar-benar bukan apa-apa. Xiongsan melihat pada banyak bahan obat yang sangat langka di dunia luar ini. Wajahnya benar-benar tercengang. Xiaoyan juga sangat terpana oleh hutan kuno ini, yang sepenuhnya terdiri dari bahan obat langka dan berharga. Lama kemudian sebelum dia pulih secara bertahap, dia dengan cepat menarik semua orang sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Meskipun dia tahu bahwa ini tidak terlalu berguna bagi para bandit seperti rekan-rekannya, ini setidaknya akan menyebabkan beberapa orang melewatkannya. Cadangan bahan obat yang menakutkan pasti memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan oleh beberapa faksi. Wow, ini tempat yang bagus. Mata Xian tampaknya memiliki bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu, dia meraih beberapa ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan meraihnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun. Ini makanan yang enak untuk Xian. Meskipun rasanya sedikit lebih rendah sebelum menjalani penyempurnaan Xiaoyan, energi yang kaya mampu memungkinkan Xian untuk menghilangkan rasanya. Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakannya ini. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan dengan paksa menahan dorongan untuk menempatkan semua bahan obat di hutan ini ke cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Saat ini, tidak banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat di sini bersamanya. Ayo pergi dan temukan buah bayi jiwa dulu. Kelompok dokter peri kecil mengangguk. Setelah itu, dia menarik Xian, yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak, naik. Selanjutnya, mereka mengikuti Xiaoyan dan masuk ke hutan kuno ini. Hutan yang luas memiliki aroma yang tidak biasa yang tertinggal di atasnya. Kabut tipis menutupi hutan dan kadang-kadang akan ada beberapa binatang kecil keluar dari rerumputan. Suasana damai membuatnya tampak seperti surga. Hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun berevolusi. Ia juga memiliki cukup banyak magical beast yang kuat. Setiap orang harus berhati-hati. Beberapa sosok bergegas di udara sebelum mendarat di pohon besar. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya sebelum dengan lembut mengeluarkan pengingat. Dia bisa merasakan ada cukup banyak aura kuat di hutan ini. Mereka jelas adalah magical beast di tempat ini. Ya, cukup banyak magical beast di sini adalah makhluk dari zaman kuno. Kekuatan bertarung mereka cukup kuat. Akan sedikit merepotkan jika seseorang terjerat dengan mereka. Tian Wo Zunze mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Apa bedanya jika mereka adalah makhluk purba? Tenang, semuanya akan baik-baik saja jika kamu mengikutiku. Xian meringkuk mulut kecilnya. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum jari-jari kakinya menempel pada cabang pohon. Tubuh kecilnya yang halus bergegas keluar dan menuju ke bagian dalam hutan. Ayo ikuti gadis ini. Akan lebih aman mengikutinya di tempat ini. Xiaoyan tersenyum ke arah semua orang sebelum memimpin untuk mengikuti Xian. Hutan purba ini cukup besar. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka masih tidak dapat melihat tepi hutan meskipun telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 menit. Dari sini, orang bisa tahu seberapa luas sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Dou Sheng dari zaman kuno ini. Kelompok Xiaoyan telah merasakan aura yang cukup kuat di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa kali ketika ada magical beast berukuran besar yang tampak ganas lewat di depan mereka. Namun, mungkin itu karena Xian adalah naga void kuno.
Naga yang samar-samar hadir itu mungkin menyebabkan binatang ajaib ini menghindari melangkah maju dan mengganggu kelompok mereka. Ini menyebabkan kelompok Xiao Yan bepergian dengan lancar. Beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Xiao Yan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan kening erat. Apa itu? Dokter peri kecil buru-buru bertanya setelah melihat ini. Orang lain telah masuk. Selain itu, jumlahnya cukup banyak, kata Xiao Yan. Sepertinya mereka juga menemukan pintu batu itu. Dokter peri kecil mengerutkan alisnya dan berkata, tidak, mereka dari arah lain. Sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke dalam hutan kuno ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia langsung melanjutkan, sepertinya kita harus lebih cepat. Aku sudah merasakannya. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat kegembiraan tiba-tiba melonjak di wajah kecil Xian di depan. Buah bayi jiwa? Hati Xiao Yan menegang saat dia buru-buru bertanya. Ya, itu tidak salah. Saya lebih mengenal Anda daripada Anda dalam hal aroma harta karun alam semacam ini. Xian mengangguk. Dia tidak ragu-ragu saat dia menekan jari kakinya di dahan pohon dan dengan cepat keluar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Swos. Suara angin kencang terus terdengar jauh di dalam hutan. Karena mereka takut diikuti, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka. Kelompok mereka secara acak bergerak di belakang Xian. Hanya setelah 10 menit, Xian di depan akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap tajam ke depan. Xiao Yan juga dengan cepat mendarat. Matanya mengikuti tatapan Xian dan menyapu tempat itu. Setelah itu berhenti. Sukacita liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah danau besar setinggi 100 kaki. Air danau di dalamnya sangat jernih. Namun, seseorang tidak bisa melihat dasarnya sekilas. Bagian tengah danau adalah sebidang kecil tanah terapung. Itu seperti pulau kecil di tengah danau. Di pulau itu ada pohon kecil yang sangat aneh. Pohon kecil itu berwarna perak keabu-abuan. Cabang-cabang pohonnya terjalin seperti tanaman merambat. Cabang-cabang pohon ini akan membentuk busur aneh dimanapun itu diperpanjang. Jika dilihat sambil berdiri dari jauh, orang akan menemukan bahwa bentuk tanaman ini sangat mirip dengan wanita hamil dengan rahim yang menggembung. Ada cahaya keemasan meluap dari bagian dalam perut yang dibentuk oleh banyak cabang. Itu memang pohon iblis bayi jiwa. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan sikap gembira. Apa yang kamu tunggu sekarang setelah kamu menemukannya? Pergi dan dapatkan. Xiong San membuka mulutnya dan tertawa. Tunggu, objek spiritual alami apapun akan memiliki beberapa binatang ajaib penjaga. Buah bayi jiwa ini adalah harta karun unik yang memurnikan jiwa. Itu juga memiliki efek yang besar terhadap beberapa magi calbis. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki binatang penjaga? Xian, bagaimanapun menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya berhenti di danau. Tinju kecilnya terkepal dan dia melakukan pukulan. Angin yang menakutkan dengan keras menghantam permukaan kekurangan dan menciptakan lubang yang sangat besar. Bang! Pukulan ini baru saja dilemparkan ketika permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang dahsyat. Segera, kelompok Xiao Yan menemukan bahwa ada bayangan besar yang muncul dengan cepat dari dalam danau. Akhirnya, suara percikan terdengar dan keluar dari air. Matanya yang besar mengandung kilatan yang tajam saat menyapu semua tempat. Ini sebenarnya adalah naga semi penjangkau surga. Itu sudah punah di dunia luar. Xian tanpa sadar terkejut saat melihat magical beast yang sangat besar yang pecah dari air. Kelompok Xiao Yan juga melihat makhluk besar yang keluar dari air. Benda ini memiliki tubuh ular. Tubuhnya yang panjang tertutup sisik hijau.
Tubuh itu sangat panjang, sedemikian rupa sehingga kelompok Xiao Yan hanya bisa melihat bagian di atas permukaan air. Ada juga tanduk panjang hitam pekat di kepalanya. Tanduk panjang memiliki beberapa simbol misterius dan ada cahaya berwarna biru yang samar-samar berkedip di atasnya. Naga semi penjangkau surga. Jenis binatang ajaib dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang telah dibaca Xiao Yan dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertarung dari Magical Beast cukup terkenal. Dikabarkan bahwa tubuh naga semi penjangkau surga memiliki beberapa garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Jika itu bisa mencuci dan memurnikannya serta mengalami banyak kesengsaraan petir, itu mungkin bisa berevolusi menjadi keberadaan naga void kuno sejati. Tidak disangka bahwa kita masih bisa melihat naga semi penjangkau surga di sini. Xiao Yan menghela nafas. Setelah itu, dia melihat ke arah Xian. Yang terakhir mengangguk dan berkata, "Serahkan padaku." Kekuatan naga semi penjangkau surga ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun, dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya, ia bahkan bisa bertarung melawan elit Do Uzun. Meskipun kelompok Xiao yang bisa menyelesaikannya, itu tentu yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang orang ini dilepaskan selama pertempuran dan akhirnya menghancurkan buah bayi jiwa, mereka akan benar-benar berakhir dalam situasi di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk menangis. Xian melompat turun dari dahan pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga ungu besar setinggi 3 kaki. Naga ungu ini meraung ke arah langit saat muncul. Meskipun naga ungu itu berukuran kecil, itu adalah naga void kuno asli. Itu adalah eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Selain itu, naga semi penjangkau surga memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Kekuatan naga semacam itu jelas sangat kuat. Di bawah raungan rendah oleh naga ungu, keganasan di mata naga semi penjangkau surga juga secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang sangat besar perlahan menyusut kembali ke air. Kepala besar itu bergerak menuju Xian dengan cara seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Xian menepuk kepala naga semi penjangkau surga sebelum menunjuk ke pohon bayi jiwa di tengah danau. Naga semi penjangkau surga itu terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Xian. Matanya memiliki keengganan seperti manusia yang muncul di dalamnya. Itu telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun. Secara alami, ia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Namun, tekanan garis darah yang dipancarkan dari tubuh Xian menyebabkannya tidak bisa menahan. Dalam sekejap, itu hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Bisakah kita memberikan kompensasi? Benar-benar sangat menyedihkan. Hati Xian melunak saat melihat cara naga semi penjangkau surga ini. Dia menoleh dan bertanya pada Xiao Yan. Sosok Xiao Yan bergegas turun dan mendarat di samping Xian. Dia menangkupkan tangannya ke arah naga semi penjangkau surga dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Awalnya, saya tidak ingin merebut sesuatu yang Anda suka tetapi buah bayi jiwa sangat penting bagi kami. Harta unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang, tetapi aspek utama yang dilatih Magical Beast adalah tubuh fisik. Efek dari memiliki jiwa yang kuat tidak terlalu besar. Saya memiliki 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik Magical Beast. Ini harus memiliki efek yang cukup besar terhadap Anda. Selain itu, tubuh Anda mengandung garis keturunan naga kuno. Ada kesulitan yang cukup besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga rumput transformasi tubuh yang matang." Mata naga semi penjangkau surga segera menjadi cerah ketika mendengar kata-kata, rumput transformasi tubuh. Baru kemudian dia tiba-tiba menganggukkan kepalanya yang besar. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Naga semi penjangkau surga mengisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Akhirnya puas dengan kompensasi ini. Itu menggerakkan tubuh besarnya dan memasuki bagian dalam danau sambil menimbulkan beberapa riak.
Setelah dengan lembut mengirim dengan orang besar ini, Xiao Yan melambaikan tangannya ke arah Xian di samping. Tubuhnya kemudian bergerak dan dia muncul di pulau di tengah danau. Hanya ketika dia berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa, Xiao Yan menyadari bahwa dua buah emas seukuran kepalan tangan tergantung di cabang pohon yang seperti wanita hamil. Buahnya tampak seperti manusia yang hidup seperti bayi. Aroma samar-samar menyebar darinya, menyebabkan jiwa di antara alis Xiao Yan tanpa sadar sedikit gemetar. Cepat ambil barang itu. Suara raungan magical beast di dalam hutan ini semakin padat. Tampaknya cukup banyak orang yang menerobos masuk. Kelompok dokter peri kecil juga bergegas ke pulau di tengah dan mendesak. Xiao Yan mengangguk. Dia memotong cabang pohon jiwa bayi iblis yang tebal sebelum dengan cepat membuat kotak kayu yang agak kasar. Buah bayi jiwa ini sangat misterius. Itu tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Jika tidak, itu akan menguap secara bertahap. Satu-satunya yang bisa menampungnya adalah cabang pohon dari pohon iblis. Setelah berhasil membuat kotak kayu, Xiao Yan dengan hati-hati memotong banyak cabang. Setelah itu, dia memotong 2 cabang pohon yang menahan buah bayi jiwa dan dengan hati-hati menempatkannya ke dalam kotak kayu. Dia membalik tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kami akhirnya mendapatkan buah bayi jiwa. Hati Xiao Yan tampak seolah-olah telah dibebaskan dari batu yang berat saat dia menyimpan buah bayi jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menyelesaikan misinya. Yao Lao pasti bisa memulihkan kekuatan puncaknya kali ini. Ayo pergi. Xiao Yan berencana untuk pergi dengan cepat setelah menyimpan buah bayi jiwa ketika dia menemukan bahwa Xian di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. Dia menjadi tercengang saat bertanya, "Ada apa?" "Di sana, ada sesuatu yang memanggilku." Mata Xian juga menjadi sedikit bingung dan kabur saat ini. Perasaan seperti itu sepertinya berasal dari garis keturunannya.